Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'anal Karim ila ibadihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walladzi ja'alal Qur'ana hudan linnas akhrajahum minadh dhulumati ilan nuri ikhraja. Wa man ittakhadal Qur'ana nahjan faqad ittakhadha afdal turuki nahja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nurun lil kauni wa siraja. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang berada di ujung-ujung bulan Ramadan yang ini merupakan saat-saat mahal yang kita mesti memaksimalkan kesempatan ini untuk menumpuk atau mengumpulkan amal-amal soleh untuk nanti kita bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Hadirin, melihat kondisi umat Islam sekarang agaknya jauh bedanya dibanding dengan kondisi umat Islam di masa-masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin, masa Daulah Umayyah, masa Daulah Abbasiyah, bahkan sampai masa Turki Utsmani. Mereka mengalami kemajuan, mereka mengalami peradaban yang tinggi, mereka mengajari dunia, dan mereka menguasai dunia. Hampir lebih dari separuh dunia dikuasai orang Islam, yaitu Arab sampai Afrika, sampai ke Andalus, bahkan ketika Turki naik itu sampai ke Eropa Timur, sampai Bizantium, pusat Bizantium yang sekarang menjadi Istanbul. Sekarang terlihat umat Islam ini lemah di dalam percaturan dunia, nggak dianggap. Kita banyak terjajah, kita banyak tertindas. Maka ada yang bertanya, mengajukan pertanyaan, kenapa orang Muslim dulu maju, mencapai peradaban yang tinggi, kenapa yang sekarang enggak? Bahkan kenapa sekarang orang Islam mundur sementara yang lainnya maju? Dengan bahasa mengatakan limada ta'akhkhara muslimun wa taqaddama ghairuhum. Jadi seorang pemikir yang namanya Amir Arsalan mengatakan bahwa mengapa kita mundur? Sebabnya adalah karena orang Islam meninggalkan ajarannya. Hadirin, mungkin perjuangan kita dibanding perjuangan para sahabat nggak ada apa-apanya. Ibadah kita dibanding ibadah para sahabat nggak ada apa-apanya. Bahkan mungkin kejujuran kita masih kurang. Nah, hadirin, agaknya mengapa para sahabat dulu begitu kuat, begitu hebat? Itu karena mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, Al-Quranul Karim. Para sahabat itu ketika turun Al-Quran itu belajar dari Rasulullah, mengikuti ucapan Rasulullah di dalam Al-Quran itu, kemudian ditulis. Nah,
konon kalau malam mereka mentadaburi Al-Quran itu dan siangnya mereka mempraktekkan Al-Quran itu. Bahkan ya, Jalan Sahabat mengatakan bahwa kalau ada 10 ayat itu mereka pelajari, mereka praktekkan, belum pindah ke ayat yang lain sebelum mereka mempraktekkan dengan sebaik-baiknya. Jadi Al-Quran ini karena kita sudah biasa tiap hari kita baca, itu serasa seperti sudah bukan hal yang hebat. Sama seperti kita tiap hari makan sate, ya sate aslinya biasa aja. Kalau jarang-jarang bisa lebih enak, kan? Karena biasa jarang-jarang aja. Nah itu juga Al-Quran begitu. Padahal lagi Al-Quran itu adalah kalam Allah, ungkapan Allah yang disampaikan kepada manusia, dan itu cara sampainya Al-Quran ke manusia, ke Muhammad itu sangat kuat. Ini yang menyampaikan Al-Quran adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu diceritakan bahwa sayapnya ada 600 sayap. Satu sayap kalau ditebarkan itu dunia tertutup hitam semua. Hebatnya itu yang menyampaikan Al-Quran. Jadi Rasul ketika turun Al-Quran, bahkan saat diceritakan ketika di hawa yang sangat dingin itu bergetar, kemudian keluar keringat, betapa beratnya itu menerima ayat Al-Quran itu. Di sana itu karena Al-Quran ini ungkapan Allah, kalamullah, tidak ada manusia yang bisa meniru sampai sekarang. Secanggih apapun manusia nggak bisa meniru Al-Quran. Mengapa? Bahasanya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul hanya menerima, tidak mengarang. Maka Al-Quran ini punya nilai yang sangat tinggi. Itulah maka ketika Al-Quran ini diterapkan benar-benar, maka akan menjadi umatan wasatan, umat yang sangat terpilih. Hadirin, mungkin sekarang kita udah beda dengan zaman para sahabat. Akan tetapi pola-pola yang para sahabat pakai untuk berinteraksi dengan Al-Quran perlu kita ikuti. Hadirin, Muhammad Ad-Dabisi itu mengatakan bahwa minimal ada 5 pola yang kita harus ikuti untuk kita bisa mengikuti ajaran Al-Quran itu. Yang pertama adalah ta'allum, belajar. Ulama Rasul pernah bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Hadirin, belajar Al-Quran. Jangan dikira Al-Quran sama dengan buku-buku Arab yang lain ya. Quran itu bacanya aja beda, harus ada pakai tajwid, harus pakai tartil. Karena apa? Beda bacanya, beda lagi artinya, beda lagi nanti rasanya. Plus yang dilakukan wartil Quran tartila. Nah, setelah kita belajar, kita bisa, maka ini ta'allum yang kedua adalah tilawah. Kita membacanya. Yang sering kita lebih banyak baca HP ketimbang membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini luar biasa, kalamullah, dan satu-satunya kitab samawi yang masih ada sampai sekarang, Al-Quran. Yang lainnya sudah enggak. Maka ini betul menjadi petunjuk untuk manusia seluruh dunia. Bahkan di zaman yang paling maju pun Quran tetap menjadi cahaya yang bisa menerangi mereka. Dan yang ketiga, jadi tadi tilawah ya. Nah, tilawah ini bacanya tidak sekedar baca seperti baca mungkin kitab Al-Quran Arab atau majalah Arab, tapi pakai tartil, ada tajwidnya. Itulah maka kita bersyukur kepada para pendahulu kita yang mudah menemukan ilmu tajwid, sehingga sampai sekarang orang Indonesia pun bisa baca Al-Quran lebih dari orang Arab karena tajwidnya kuat. Seperti tadi ketika ada lomba tilawah Al-Quran, itu orang Indonesia bisa juara di dunia. Padahal bukan orang asli Arab. Yang ketiga adalah tadabbur. Kita baca dengan benar, kita pelajari darinya baik,
Tadabbur hanya kita merenungi apa yang kita baca. Ini yang sering buatnya cepat aja. Yang penting kita satu juz selesai. Mestinya yang diutamakan adalah bagaimana kita membacanya, kita bisa menghayatinya, kita bisa tadabbur itu artinya melihat sampai ke mana yang paling jauhnya. Karena tadabbur juga kata tadabbur berarti belakang. Jadi kita umpama kita masuk rumah dari depan sampai ke belakangnya itu kita masukin. Tadabbur Al-Quran dari awal makna sampai ke akhir makna itu kita tadabburi. Ini tadabbur. Kemudian yang ketiga ini tatbik, pelaksanaan. Ya hadirin, ketika turun ayat tentang memakai jilbab untuk wanita, itu begitu turun ayat itu, kemudian para sahabat diberitahu oleh Rasulullah, mereka langsung memberitahu kepada istrinya, anaknya, saudaranya perempuan. Nah, besoknya orang-orang udah pakai jilbab itu. Apa artinya? Mendengar, memahami, mempraktekkan. Namanya tatbik. Ini yang sering kita dengar, kita paham, tapi enggak praktekkan. Banyak Quran menyuruh kita kejujuran, tapi kita bohong. Quran melarang kita sogok-sogokan, kita nyogok. Quran nyuruh kita sholat, kita kadang-kadang meninggalkan. Ini tatbiknya kurang. Yang terakhir adalah tabligh. Kita menyampaikan apa yang kita tahu tentang Al-Quran kepada yang lain. Nanti ini taklim. Maka khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. 'Allama artinya mengajarkan. Ketika kita tahu, kita sudah merasakan betapa tepatnya kita menggunakan Al-Quran, betapa mungkin bahagianya kita melaksanakan Al-Quran, ajak orang lain untuk bisa merasakan apa seperti yang kita rasakan. Namanya tabligh. Mungkin itu yang termasuk yang dilakukan oleh para sahabat. Maka kalau zaman sekarang kita bisa mulai ta'allumnya, kita belajar lah itu. Kita sering belajar yang lain itu diutamakan, tapi belajar Al-Qur'annya dikalahkan. Al-Qur'an tidak mudah, harus dipelajari betul. Memang ada yang mengatakan, Quran ini bahasa ini susah ini. Itu bisikan setan. Tidak susah. Allah menjamin, walaupun yassarna Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Aku sudah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat dan untuk dipelajari. Yang mau. Sering kita tadi itu lebih senang belajar yang lain ketimbang mestinya Al-Qur'an kita jadikan yang utama itu kita pelajari. Paling tidak jangan sehari lewat tanpa kita membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Untuk supaya kita bisa menjadi Rasul disebut sebagai karena Muhammad itu khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Nabi Al-Quran itu. Nah kita udah dikasih contoh persis bagaimana pelaksanaannya seperti Rasulullah, kan? Tapi mungkin ya kita belum punya kekuatan mental yang sekuat Rasulullah, belum punya kekuatan iman yang sekuat Rasulullah, sehingga kita kadang melakukannya masih setengah-setengah dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan kita yang mungkin sudah 1400 tahun lebih dari Rasulullah, kalau kita bisa melaksanakan Al-Quran, itu tetap hasilnya akan sama. Karena Al-Quran itu berdasarkan hukum alam, dan hukum alam itu tidak akan berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ini akan berubah. Maka yang membuat para pendahulu kita hebat, Al-Quran. Mestinya Al-Quran juga dia buat kita hebat. Tinggal kitanya yang harus menyesuaikan dengan Al-Quran, bagaimana kita bisa menginteraksi dengan Al-Quran. Hadirin, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, di akhir Ramadan ini, kita mulai memberikan perhatian yang lebih kepada Al-Quran. Al-Quran akan bisa membahagiakan kita. Al-Quran menjadi syifa'un linnas, kita bisa memberi obat bagi mungkin orang-orang yang sedang stres, orang yang sedang mendapat tekanan-tekanan kejiwaan, itu baca Al-Quran, dia akan bisa memberi ketenangan pada kita. Hadirin, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa memanfaatkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu wa yaghfiru listaghfirin wa yanjadat ta'ibin.